Dan saya sangat bersyukur sekali karena pada akhirnya saya menemukan racikan pakan yang bisa kita jadikan sebagai pengganti daripada pakan pabrikan. Dan pastinya racikan pakan ini merupakan racikan pakan yang sangat bagus sekali ketika kita berikan pada ternak ayam kampung kita. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah bahan-bahan yang harus kita gunakan untuk membuat racikan pakan sebagai pengganti pakan dari pabrikan? Dan untuk kalian yang membutuhkan ilmu ini, maka silahkan tonton sampai habis video ini, jangan di skip-skip supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Baik, kita akan segera lanjut setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Baik teman-teman dan sobat semua, berhubung banyak sekali dari teman-teman dan sahabat kita yang masih mengalami kerugian dalam beternak ayam kampung yang diakibatkan karena mereka selalu menggunakan jenis pakan pabrikan secara murni dan mutlak dari nol sampai kepada panen, maka pada kesempatan kali ini saya akan membongkar sedikit rahasia yang selama ini saya simpan dan kali ini sudah saatnya kita bongkar, yaitu tentang membuat racikan pakan yang setidaknya nanti akan bisa untuk mengganti pakan pabrikan atau posisi pakan pabrikan, sehingga kita bisa lebih hemat hingga 50% lebih. Untuk itu silakan simak sampai selesai. Sekali lagi untuk teman-teman yang memerlukan informasi ini, kita akan segera mulai dari bahan yang pertama yang harus kita dapatkan. Untuk bisa mendapatkan hasil yang berkualitas di dalam meracik racikan pakan dari alternatif, supaya bisa setidaknya meskipun tidak setara dengan pakan pabrikan tetapi tidak kalah jauh dengan kualitas dari pakan pabrikan, maka yang harus kita gunakan pertama sekali adalah dari cangkang telur teman-teman. Perlu teman-teman dan sahabat semua pahami bahwa untuk membuat pakan pabrikan atau bahan yang digunakan untuk membuat pakan dari pabrikan, salah satunya mereka pasti menggunakan bahan yang mengandung kalsium tinggi. Nah, untuk alternatif bahwa terbukti cangkang telur ini mengandung 98,2% kalsium karbonat teman-teman. Itulah alasannya kenapa cangkang telur sangat baik sekali ketika kita padukan atau kita racik menjadi pakan yang berkualitas dengan bahan-bahan lain. Tidak hanya itu teman-teman dan sahabat semua, bahwa cangkang telur juga mengandung 0,9% magnesium. Kemudian ada 0,9% fosfor ya teman-teman. Dan kemudian yang tidak kalah lagi bahwa cangkang telur juga mengandung 69,2% protein, 2,7% lemak, dan 1,5% air. Dan yang terakhir bahwa cangkang telur mengandung 27,2% abu teman-teman. Dengan kandungan nutrisi yang terdapat pada cangkang telur ini, maka akan sangat bagus sekali ketika kita gunakan sebagai bahan yang akan kita racik menjadi pakan untuk ternak ayam-ayam kita teman-teman. Dan kemudian kita lanjut ke bahan yang kedua. Untuk bahan yang kedua ini teman-teman dan sahabat semua benar-benar bisa kita dapatkan dengan cara yang gratis tanpa memungut biaya sepeser pun. Karena kita akan bisa mencari di sawah-sawah, di paret-paret kita teman-teman, yaitu dari jenis kijing sawah teman-teman. Nah, kenapa kemudian kijing sawah sangat bagus ketika kita aplikasikan untuk pakan ternak ayam kita? Karena pada kijing sawah itu mengandung kadar protein yang cukup tinggi, yaitu 15,36%. Tidak hanya itu, kijing sawah juga mengandung kadar air sekitar 79,85% ya teman-teman. Dan kemudian kijing sawah juga mengandung abu sekitar 2,54%. Dan kemudian untuk yang terakhir bahwa kijing sawah mengandung lemak sekitar 1,65% teman-teman.
Sehingga dengan demikian, kandungan protein yang cukup tinggi pada daging kijing sawah ini akan berpotensi untuk kita jadikan sebagai bahan baku pengolahan atau racikan pakan untuk ternak ayam kita, teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya adalah bahan yang ketiga yang harus kita dapatkan untuk membuat racikan pakan berkualitas yang akan bisa kita jadikan sebagai pengganti dari peran pakan pabrikan. Dan sedikit tambahan teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan keamanan daripada pakan ini, maka sebaiknya kijing sawah ini kita rebus terlebih dahulu sebelum kita buka seperti ini ya teman-teman. Salah satu alasan kenapa kita harus merebusnya terlebih dahulu yaitu karena tekstur daripada daging kijing sawah ini cukup alot ya atau wulet teman-teman. Sehingga dengan kita merebusnya maka akan lebih lunak dan akan membantu si ayam ini mudah untuk memakan dan mencernanya teman-teman. Kemudian bahan yang ketiga yang harus kita gunakan atau yang harus kita dapatkan adalah dari padi ya teman-teman. Nah, kalau memang teman-teman mau hemat, ini kita perlu sedikit kreatif ya. Agar kita tidak perlu keluar biaya, maka teman-teman hanya perlu datang ke sawah ya, di mana ada kegiatan panen di sawah. Teman-teman hanya mendatangi sawah yang lagi dalam posisi panen. Biasanya itu kita bisa mendapatkan sisa-sisa padi bekas panen mereka. Agar kita bisa mendapatkan dengan gratis ya teman-teman. Karena kalau kita beli ini 1 kilo sudah 9.000 ya di toko pakan ternak ya. Maka dari itu karena kita modalnya supaya kita bisa hemat, maka kita harus mencari dan kreatif di sawah-sawah kita. Dan saya yakin 100% kita tidak akan pernah kesulitan untuk mendapatkan ini ketika kita memang tinggalnya di perkampungan ya. Seperti saya ini teman-teman, dekat sawah, dekat rawa dan dekat perkebunan. Sehingga akan sangat mudah sekali untuk kita dapatkan teman-teman. Nah kemudian alasannya apa sehingga kita harus mencari atau menggunakan padi untuk membuat racikan pakan ini teman-teman. Yang pertama karena bisa kita dapatkan secara gratis ya dengan kita kreatif mencari di sawah-sawah. Dan kemudian alasan yang kedua adalah karena nutrisi yang terkandung pada padi ini sangat bagus sekali ketika kita aplikasikan untuk pakan ternak ayam kita. Ya, saya yakin 100% teman-teman tentu saja sudah bisa mengetahui nutrisi apa saja yang terkandung pada padi ini. Jika dedak saja bagus untuk ternak, apalagi padinya. Padi mengandung mangan, kemudian mineral, niacin atau yang biasa dikenal dengan vitamin B3. Dan kemudian ada tiamin, selenium dan juga magnesium. Sehingga dengan lengkapnya kandungan nutrisi yang terdapat pada padi ini ya teman-teman, maka kita tidak ragu lagi untuk kita jadikan sebagai pakan ternak ayam kampung kita. Tidak hanya kita bisa lebih hemat, tetapi efek baik berikutnya adalah kita bisa mendapatkan bobot-bobot ayam yang luar biasa teman-teman. Nah kemudian bahan yang terakhir, bahan yang sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai peternak, baik peternak ayam, bebek dan kemudian entok ya, pokoknya untuk ternak unggas, adalah dari jenis dedak ya. Dedak padi merupakan sumber pakan yang sangat mudah sekali untuk bisa kita dapatkan teman-teman, dan bisa kita dapat dengan gratis. Tetapi kita hanya akan bisa mendapatkan dedak secara gratis ini ketika kita memang bertani di sawah, menanam padi dan kemudian hasil dari panen padi kita kemudian kita giling dan dedaknya bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak ayam kita. Nah, kenapa dedak padi ini sangat penting untuk membuat racikan pakan ini? Karena ibarat kita makan, sudah ada daging, sudah ada kerupuk, sudah ada gorengan, tetapi ketika belum ada sayurnya, maka tidak akan dikatakan lengkap teman-teman. Sama seperti kita meracik pakan untuk ternak ayam kita. Kita sudah menggunakan bahan-bahan yang lain, tetapi ketika kita tidak campurkan dedak, maka kurang sempurna teman-teman. Karena memang sudah terbukti bahwa salah satu sumber pakan alternatif yang sangat mudah sekali untuk bisa kita dapatkan dan sampai saat ini masih digunakan untuk peternak se-Indonesia adalah dari jenis dedak padi. Maka dari itu untuk membuat racikan pakan ini teman-teman sangat penting rasanya peran daripada dedak padi ini.
Kemudian bicara tentang bagaimana cara meraciknya. Jadi cara meraciknya cukup mudah teman-teman. Ketika kita sudah siapkan dedak, kemudian kita juga sudah siapkan padi yang kita cari dari sawah, dan ada lagi kijing sawah, dan kemudian ada cangkang telur sisa dari limbah dapur kita teman-teman dan sobat semua. Jadi cara meraciknya cukup mudah. Kita tinggal mencampurkan semua bahan itu, tetapi yang perlu diingat adalah untuk satu jenis pakan itu sendiri, yaitu dari jenis kijing sawah, sebaiknya kita rebus terlebih dahulu. Nah, kemudian jika ada pertanyaan apakah racikan pakan ini baik untuk kita gunakan sebagai pakan ternak pembibitan atau hanya untuk pembesaran saja? Nah, jadi jawabannya cukup simpel teman-teman dan sobat semua, bahwa racikan pakan ini berlaku untuk kedua sistem. Pembesaran oke, apalagi untuk pembibitan. Ya, karena di sini ada unsur kijing sawah dan juga padi ya teman-teman, yang sama-sama bisa untuk mempercepat proses pertumbuhan, dan juga untuk indukan ayamnya bisa untuk membantu mempercepat proses mereka untuk memproduksi telur teman-teman dan sobat semua. Baiklah teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Saya berharap penuh mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat, khususnya adalah untuk kita semua sebagai peternak ayam kampung rumahan teman-teman dan sobat semua. Dan saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman dan sobat semua yang memang baru menemukan channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komennya, lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Jadi Sultan TV. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua.